Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lian Nurpala. Saya dari SMA 1 Pangalengan. Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan mengenai pemecahan masalah bulan November. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi itu adalah pembentukan karakter siswa yang masih kurang. Jadi hal ini bisa dilihat dari masih adanya siswa yang tidak mengucapkan salam atau menyapa guru gitu ya. Terus selain itu ada siswa yang berani melawan ketika ditegur oleh gurunya. Lalu selain itu ada di faktor kedisiplinan, ada siswa yang setiap hari kesiangan masuk ke sekolah. Lalu tugas-tugas yang diberikan oleh guru telat mengerjakan dan tidak sedikit yang tidak mengerjakan. Selain itu masih terlihat siswa makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini untuk permasalahan yang saya hadapi pada bulan November. Nah, adapun akar permasalahannya adalah di sini pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan keluarga itu masih kurang ya. Yang kedua, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Jadi mereka kelamaan pembelajaran di rumah ya akibat COVID-19 kemarin. Yang ketiga, pengaruh dari tontonan yang dilihat di gadget mereka masing-masing. Jadi sekarang itu internet sangat mudah untuk diakses ya. Jadi apapun yang dilihat, yang didengar itu sangat mempengaruhi kepada karakter mereka. Terlebih lagi kalau misalnya yang dilihat itu bukan hal yang baik atau misalnya yang didengar itu bukan hal yang baik juga, nanti akan mempengaruhi kepada perkembangan karakter dari siswa tersebut. Yang keempat, implementasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran itu masih kurang. Jadi guru belum bisa sepenuhnya mengimplementasikan seperti misalnya aspek sosial gitu ya siswa ke dalam materi pembelajaran atau pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, adapun alternatif solusinya, yang pertama guru mengimplementasikan pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang diampunya. Jadi pada saat pembelajaran, misalnya dalam keadaan pada saat pembuka itu guru, contohnya kemarin saya jadi menyapa dulu siswa gitu ya. Jadi kita membuka dulu komunikasi gitu dengan siswa sendiri. Jadi apakah mereka merespon apa yang saya tanyakan atau merespon ketika saya menanyakan kabar gitu ya kepada mereka. Yang kedua, mengenal budaya positif negara lain untuk bisa menjadi pembelajaran dan pembanding dengan negara sendiri. Ya, di sini kemarin saya mengajarkan budaya Jepang kepada siswa. Nah, di situ mereka belajar untuk bisa menganalisis gitu ya, mana hal-hal baik atau positif yang bisa dipakai dalam kehidupan mereka sendiri, atau mereka bisa memberikan memberikan perbandingan gitu. Apakah yang mereka lakukan selama ini itu bermanfaat untuk mereka sendiri atau tidak. Yang ketiga, guru harus kompak dalam membangun karakter siswa. Jadi di sini guru harus bisa bekerja sama. Kalau misalnya ingin menegakkan peraturan atau kedisiplinan dengan tegas, maka kita semua juga harus bersifat tegas gitu ya kepada siswa. Lalu untuk hasil pemecahan masalahnya sendiri, yang pertama, siswa mulai bersikap sopan kepada guru. Jadi mereka belajar untuk menyapa guru gitu ya, mengucapkan salam. Yang kedua, siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ketika mengerjakan tugas mereka bisa mengumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, siswa menjaga kebersihan di kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sebelum pelajaran dimulai, siswa harus bisa
melihat lingkungan sekitar apakah sudah bersih atau belum ya. Yang keempat, siswa sedikit demi sedikit menahan diri untuk tidak makan ketika KBM berlangsung. Jadi sebagai pendidik ketika jam pelajaran berlangsung, saya mempersilahkan kalau misalnya ada siswa yang masih ingin makan, silakan untuk di luar, tidak di dalam kelas, karena akan mengganggu ya, KBM tadi tidak akan fokus gitu ya. Yang kelima, siswa mulai berpikir untuk mengubah karakter yang negatif menjadi positif ya, dengan melihat kebudayaan positif dari negara lain. Siswa bisa istilahnya tuh ada keinginan gitu untuk meniru atau misalnya mengaplikasikan apa yang dia miliki ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk kasih pembicaraan masalahnya. Lalu untuk sumber rujukan ini ada dari 3 sumber rujukan. Yang pertama itu dari Ani, yaitu mengenai implementasi pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Jepang di kelas 11 WB 1 SMA Negeri 4 Singaraja. Yang kedua dari Saudara Krisna, ini mengenai implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Jepang di kelas 11 Bahasa dan Budaya 2 di SMA Negeri 1 Seririt. Yang ketiga itu ada dari Saudara Sadiana dan Antartika, yaitu mengenai konsep perbandingan lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Jepang berpendekatan saintifik di SMA Negeri 4 Singaraja. Ya, demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.